Siapa yang tidak kenal Nyi Roro Kidul, sang Ratu Laut Selatan yang melegenda, cantik dan penuh misteri. Hampir semua orang di Indonesia tahu kisahnya. Tapi, apakah kalian yakin sudah tahu semua rahasia di baliknya? Legenda yang kita dengar sejak kecil tentang putri cantik yang dikutuk lalu menjadi penguasa lautan, ternyata hanyalah permukaannya saja. Di baliknya, tersimpan lapisan-lapisan misteri yang jauh lebih dalam, lebih tua, dan lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Hari ini, kita tidak akan sekadar mengulang cerita yang itu-itu saja. Kita akan membongkar misteri tersembunyi di balik mitos Nyi Roro Kidul. Siapkah kalian menyelam lebih dalam ke lautan misteri ini? Mari kita mulai. Salah satu rahasia terbesar yang jarang dibahas adalah asal-usulnya Nyi Roro Kidul, yang ternyata punya banyak versi. Versi paling populer tentu saja kisah Putri Kandita dari Kerajaan Pajajaran. Putri cantik yang karena kecantikan dan kebaikannya membuat ibu tiri dan saudara-saudaranya iri. Mereka lalu menggunakan guna-guna yang membuat tubuh sang putri dipenuhi penyakit kulit menjijikan. Karena penyakitnya, sang putri diusir dari istana. Dalam keputusasaannya, ia berjalan ke selatan hingga tiba di sebuah tebing karang di tepi Samudra Hindia. Di sana, ia mendengar bisikan gaib yang menyuruhnya untuk menceburkan diri ke laut agar sembuh. Ajaibnya, begitu ia terjun ke ombak, penyakitnya hilang, kulitnya kembali mulus, bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Sejak saat itu, ia diangkat menjadi penguasa gaib lautan dan dikenal sebagai Nyi Roro Kidul. Tapi, tunggu dulu. Itu baru satu versi. Ada versi lain yang tak kalah menarik. Beberapa sejarawan dan spiritualis meyakini bahwa figur Ratu Laut Selatan sudah ada jauh sebelum era Kerajaan Pajajaran. Figur ini adalah Dewi Prahindu yang sudah dihormati oleh masyarakat Jawa kuno sebagai Dewi kesuburan dan pelindung para nelayan. Namanya mungkin berbeda, ritualnya pun berbeda, tapi esensinya sama. Sesosok entitas wanita agung yang menguasai lautan. Ketika ajaran Hindu-Buddha dan kemudian Islam masuk ke Jawa, legenda ini berakulturasi. Kisah Putri Kandita bisa jadi adalah cara untuk membumikan sosok Dewi kuno ini agar lebih mudah diterima oleh masyarakat pada masanya. Jadi, Nyi Roro Kidul mungkin bukanlah satu individu, melainkan sebuah gelar atau manifestasi dari kekuatan alam yang jauh lebih tua. Rahasia mistis kedua yang bikin merinding adalah hubungan spesial antara Nyi Roro Kidul dengan Raja-Raja Mataram Islam. Ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Hubungan ini tercatat dalam naskah-naskah kuno seperti Babat Tanah Jawi. Konon, Panembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram, pernah bertapa di pantai Parangkusumo untuk mencari kekuatan agar bisa menyatukan tanah Jawa. Saat itulah Nyi Roro Kidul menampakkan diri. Mereka kemudian membuat sebuah perjanjian sakral. Nyi Roro Kidul berjanji akan membantu Panembahan Senopati dan keturunannya untuk menjaga kekuasaan di tanah Jawa. Sebagai imbalannya, para Raja Mataram dan keturunannya harus menjadikan Nyi Roro Kidul sebagai istri spiritual mereka. Perjanjian ini bukan main-main. Hingga hari ini, Keraton Yogyakarta dan Surakarta masih menggelar upacara labuhan setiap tahunnya. Upacara ini adalah persembahan sesaji yang dilarung ke laut sebagai bentuk penghormatan dan pemenuhan janji kepada sang ratu. Sesaji itu berisi benda-benda milik sultan, seperti pakaian, potongan kuku, dan rambut. Ini adalah simbol ikatan yang terus terjaga antara keraton dengan penguasa gaib Laut Selatan. Jadi, hubungan ini bukan sekadar mitos, melainkan sebuah tradisi hidup yang masih dijalankan. Pertanyaannya, perjanjian seperti apa yang sebenarnya mereka buat? Kekuatan apa yang dipertukarkan? Ini adalah misteri yang terkunci rapat di balik dinding keraton. Sekarang, mari kita bicara soal rahasia yang paling terkenal sekaligus paling bikin penasaran, larangan memakai baju warna hijau di pantai selatan. Banyak yang menganggap ini hanya mitos untuk menakut-nakuti pengunjung. Tapi bagi masyarakat lokal dan mereka yang percaya, ini adalah aturan tak tertulis yang sangat serius. Mengapa hijau? Konon, hijau adalah warna kebesaran Nyi Roro Kidul. Memakai warna hijau dianggap sebagai bentuk arogansi, menantang, atau mencoba menyaingi kekuasaan sang ratu. Akibatnya, orang tersebut bisa diambil atau ditarik ombak sebagai pengikut baru di kerajaan gaibnya. Secara logika, ada penjelasan ilmiahnya. Warna hijau memang cenderung sulit terlihat di tengah deburan ombak Laut Selatan yang keruh dan berwarna kehijauan. Jika seseorang terseret ombak, tim SAR akan lebih sulit menemukannya. Masuk akal kan? Tapi, coba pikirkan ini. Mengapa hanya di pantai selatan Jawa larangan ini begitu kuat? Pantai-pantai lain di dunia juga punya ombak besar. Tapi tidak ada mitos spesifik tentang warna hijau. Banyak sekali kesaksian dari orang-orang yang mengaku mengalami kejadian aneh saat nekat memakai baju hijau di sana. Mulai dari tiba-tiba merasa ditarik ke laut, melihat penampakan,
hingga benar-benar hilang ditelan ombak. Jadi, apakah ini murni soal fisika warna dan arus laut? Atau ada energi mistis yang memang tidak menyukai warna tersebut di wilayah kekuasaannya? Keduanya bisa jadi benar. Alam dan gaib seringkali berjalan beriringan. Rahasia berikutnya lebih dalam lagi. Siapakah Nyi Roro Kidul sebenarnya? Apakah dia satu sosok tunggal? Banyak yang salah kaprah menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Nyi Blorong atau bahkan Kanjeng Ratu Kidul. Padahal, menurut para ahli spiritual Jawa, mereka adalah tiga entitas yang berbeda, meskipun sama-sama bernaung di bawah kekuasaan Laut Selatan. Kanjeng Ratu Kidul digambarkan sebagai sosok ratu yang sesungguhnya, bersemayam di pusat kerajaan gaib, memiliki energi yang bersifat ilahi dan bijaksana. Ia jarang sekali menampakkan diri. Sementara itu, Nyi Roro Kidul adalah patih atau senopatinya. Dialah yang lebih sering berinteraksi dengan dunia manusia, yang membuat perjanjian dengan Raja-Raja Mataram, dan yang menguasai ombak lautan. Energinya lebih panas dan dinamis. Lalu ada Nyi Blorong, panglima perang dari kerajaan gaib ini, yang seringkali digambarkan berwujud setengah manusia setengah ular. Nyi Blorong lebih diasosiasikan dengan pesugihan atau kekayaan. Jadi, kerajaan Laut Selatan ini punya hierarki dan struktur pemerintahannya sendiri, layaknya sebuah kerajaan di daratan. Kisah yang kita dengar tentang Nyi Roro Kidul seringkali merupakan gabungan dari peran dan karakter ketiganya. Ini menunjukkan betapa kompleksnya dunia spiritual yang dipercayai oleh leluhur kita. Misteri terakhir yang akan kita bahas mungkin yang paling membuat penasaran, di mana sebenarnya letak istana gaib Nyi Roro Kidul. Banyak titik di sepanjang pantai selatan Jawa yang diyakini sebagai gerbang menuju kerajaannya. Parangkusumo di Yogyakarta adalah yang paling terkenal, tempat Panembahan Senopati bertemu Sang Ratu. Lalu ada Pantai Karanghawu di Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Di sana ada sebuah karang yang menjorok ke laut, yang dipercaya sebagai singgasana Nyi Roro Kidul untuk mengawasi wilayahnya. Konon, Putri Kandita menceburkan diri ke laut dari tempat ini. Selain itu, ada juga Pantai Sembukan di Wonogiri dan banyak titik angker lainnya. Para nelayan dan orang-orang yang memiliki kemampuan lebih seringkali bersaksi melihat cahaya terang atau kota megah di tengah lautan pada malam-malam tertentu. Mereka percaya itulah penampakan dari istana gaib Sang Ratu. Apakah istana itu benar-benar ada secara fisik di dimensi lain? Ataukah itu hanya sebuah simbol dari kekuatan besar yang mendiami samudra? Mungkin kita tidak akan pernah tahu jawabannya secara pasti, tapi kepercayaan akan adanya pusat kekuatan gaib inilah yang membuat seluruh pantai selatan Jawa diselimuti aura mistis yang begitu kuat. Legenda Nyi Roro Kidul lebih dari sekadar cerita hantu atau mitos kuno. Ia adalah cerminan dari cara pandang nenek moyang kita terhadap alam. Ia adalah perpaduan antara sejarah, spiritualitas, dan kearifan lokal. Di balik setiap rahasia dan misterinya, ada pelajaran tentang menghormati kekuatan alam, menjaga keseimbangan, dan memahami bahwa ada hal-hal di dunia ini yang berada di luar jangkauan logika kita. Kisah Sang Ratu adalah bukti betapa kayanya warisan budaya Nusantara yang tak akan pernah habis untuk digali. Jadi, lain kali kalian berdiri di tepi pantai selatan, mendengarkan debur ombaknya yang dahsyat, ingatlah bahwa kalian tidak hanya sedang menatap lautan. Kalian sedang menatap sebuah gerbang menuju dunia yang penuh misteri, tempat bersemayamnya sang legenda Nyi Roro Kidul. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus membongkar misteri-misteri lainnya bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.